Hai, perkenalkan aku Nare Rindu. Kali ini aku yang akan mengisi suara dalam episode kali ini karena pengisi suara yang sebelumnya sedang terlampau sibuk akan beberapa hal. Jadi kali ini kita akan membahas soal optimalisasi demokrasi partisipatif, yakni menyalurkan aspirasi dengan tanggung jawab dan etika. Sudah kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu, inisiatif terkait tunjangan bagi DPR memicu respon yang signifikan dari publik yang kemudian bermanifestasi dalam sebuah peristiwa ini tentu memunculkan diskursus penting mengenai arah dan pelaksanaan partisipasi publik dalam sistem demokrasi kita. Refleksi atas dinamika yang terjadi mengajak kita untuk mengkaji ulang bagaimana aspirasi publik dapat disalurkan secara efektif dan konstruktif, menjaga stabilitas sosial dan juga hukum. Demonstrasi adalah instrumen krusial dalam mekanisme demokrasi partisipatif. Dia mampu menyediakan kanal bagi warga negara, termasuk mahasiswa dan aktivis, untuk menyuarakan pandangan dan keprihatinan mereka terhadap kebijakan publik. Motivasi utama di balik aksi ini adalah untuk mendorong perubahan pada regulasi yang dianggap kurang relevan atau bisa juga dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Di sisi lain, penting untuk diingat bahwa efektivitas demonstrasi sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan hukum yang mendasarinya. Dalam konteks demonstrasi, menjaga integritas fasilitas umum adalah hal yang utama, hal yang penting, hal yang fundamental. Kerusakan infrastruktur, terlepas dari penyebabnya, dapat mengalihkan fokus dari tujuan utama aksi dan justru merugikan kepentingan publik secara luas. Oleh karena itu, penting bagi setiap peserta untuk menjunjung tinggi etika publik, menahan diri dari tindakan anarkis dan menghindari penjarahan. Fokus utama harus tetap pada penyampaian pesan dan aspirasi. Karena bagaimanapun, dalam demonstrasi, emosi, terutama rasa ketidakpuasan, sering menjadi katalisator bagi gerakan demonstrasi. Baik itu karena regulasi yang dianggap tidak transparan atau karena pengaruh sosial, semisal FOMO yang kemudian itu mengelola emosi, apakah emosi itu tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku atau nanti menabrak koridor-koridor yang ada dan berpengaruh kepada gagalnya tujuan utama dari demonstrasi. Transformasi energi emosional menjadi tindakan yang rasional dan terencana akan mencegah eskalasi konflik yang tidak diinginkan dan potensi kerugian termasuk tentunya korban jiwa. Aksi yang damai dan terorganisir jauh lebih efektif dalam menarik perhatian dan dukungan publik serta pembuat kebijakan. Partisipan demonstrasi diharapkan memiliki kesadaran situasional yang tinggi. Pemilihan waktu dan lokasi aksi seperti demonstrasi di hadapan pejabat terkait akan meningkatkan relevansi dan dampak pesan yang disampaikan. Sebaliknya, aksi yang didasari oleh provokasi semata atau pelampiasan amarah tanpa tujuan dapat beresiko dan tidak produktif. Prioritas utama harus selalu pada keselamatan semua belah pihak, semua sisi, semua pihak, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Memahami batasan hukum adalah esensial karena meskipun masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, lembaga penegak hukum juga memiliki wewenang untuk memastikan ketertiban. Kemudian pada akhirnya efektivitas demonstrasi sebagai alat demokrasi partisipatif tergantung pada kemampuan kolektif untuk bertindak secara strategis dan bertanggung jawab. Mampu melihat situasi, menahan diri, dan tetap fokus pada tujuan awal adalah krusial. Mengutamakan keselamatan, merencanakan aksi dengan cermat, dan menarik diri ketika situasi menjadi tidak kondusif, tidak aman adalah praktik yang terbaik. Kita semua tentu menghargai dan mengapresiasi setiap individu yang telah berkontribusi dalam demonstrasi untuk menyuarakan hak-hak kolektif. Akan tetapi perlu kita ingat, mari kita tetap menjaga diri, keluarga, dan semua rekan-rekan kita. Semoga kita semua dapat menerapkan prinsip-prinsip ini demi terciptanya proses demokrasi yang matang dan konstruktif. Mungkin demikian dari aku untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Aku minta maaf kalau ada salah kata atau yang tidak berkenan. Atau mungkin kalian ada yang mau ditambahkan, silahkan ditambahkan. Kemudian pada akhirnya stay safe and peace. Bye.